Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Rahmat Salamat akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran yang bertentangan dengan da'i, dengan seorang da'i, seorang penceramah, seorang mubaligh. Bagaimana sih seharusnya sebagai seorang komunikator ini, sebagai seorang da'i ini, maka saya akan menyampaikan setidaknya 4 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan seorang da'i, bagaimana dia dalam menyampaikan pesan-pesan atau menyampaikan isi ceramah kepada mad'unya. Yang pertama di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, da'i sebagai komunikator yang bijak. Yang kedua di dalam Quran surah Ali Imran ayat 104, da'i sebagai penyeru kebaikan. Yang ketiga di dalam Quran surah Fussilat ayat 33, da'i sebagai ucapannya yang terbaik, yaitu komunikator terbaik. Lalu yang keempat di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dikatakan bahwasannya da'i harus mengatakan hal-hal yang baik dan tidak menyinggung ataupun yang memecah belah umat. Baik, selanjutnya saya akan membacakan penggalan Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Lalu selanjutnya saya akan membacakan Quran surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lalu selanjutnya saya akan membacakan Quran surah Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Yang terakhir Quran surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Quran surah An-Nahl ayat 125 ini ada tafsirnya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di sana dikatakan bahwasannya ayat ini menjelaskan kepada kita untuk bagaimana seorang dai menyampaikan pesan-pesan dakwah, yaitu dengan apa tadi? Dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan jadil billati hiya ahsan, tidak dengan kekerasan. Begitu. Lalu ayat ini apa nih? Menerangkan tentang apa? Ayat ini menerangkan kepada kita untuk yaitu cara kita, metode kita dalam berdakwah. Seorang dai bagaimana caranya berdakwah. Lalu apa nih relevansi dan kontekstual saat ini? Nah, kita tahu teman-teman, di zaman era digitalisasi ini dakwah begitu mudah. Ya entah itu di platform media manapun, mau di TikTok, IG, Facebook, YouTube dan lain sebagainya itu bisa. Tetapi tetap kita harus bijaksana dengan akhlak, dengan sopan santun, dan dengan kerendahan hati kita. Begitu, tidak merasa pintar dan tidak merasa bisa. Lalu pesan dakwahnya apa? Yaitu pesannya adalah dakwah yang baik harus disampaikan dengan kebijaksanaan, dengan mau'izah hasanah, dengan berdebat yang baik. Tidak bisa kita dengan kekerasan dan lain sebagainya. Lalu Quran surah Ali Imran ayat 104 di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita semuanya harus ada segolongan umat yang menyeru pada kebaikan. Kenapa? Karena di mana kalau kita ada kemungkaran yang terorganisir, maka kebaikan-kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kemungkaran yang terorganisir. Lalu ayat ini berbicara tentang tanggung jawab dakwah kita secara kolektif, di mana dai, seorang pendakwah, berperan sebagai komunikator sosial dalam bermasyarakat. Lalu ada relevansinya apa sih ayat ini buat kita sekarang? Tentu di dakwah zaman sekarang ini memerlukan kerjasama tim, lembaga, media terstruktur, muslim, khususnya di bidang KPI. Kita sebagai komunikasi penyiaran Islam harus memiliki peran penting dalam berdakwah, apalagi melalui media. Dan pesan dari ayat ini adalah untuk kita berdakwah secara terorganisir, yang tadi katakan sama saya. Karena kenapa? Karena kalau kebaikan-kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kemaksiatan-kemaksiatan, keburukan-keburukan yang sudah diatur. Lalu di dalam Quran surah Fussilat ayat 33, di dalam tafsir Al-Tabrani dikatakan, ayat ini menjelaskan bahwa perkataan terbaik adalah perkataan yang menyeru, yang mengajak orang kepada kebaikan dan mengerjakan amal soleh. Ayat ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kredibilitas dai, yaitu kesesuaian antara ucapan, perbuatan, dan dalam berdakwah. Itu kita dilihat nih kredibilitasnya sebagai seorang dai ini. Bagaimana sesuai gak ucapannya dengan kehidupan sehari-harinya, dengan perbuatannya. Lalu relevansi untuk zaman sekarangnya apa? Yaitu di tengah kritisnya keteladanan, dai dituntut untuk menjadi figur yang jujur dan konsisten agar dakwah dapat dipercaya oleh masyarakat, agar dakwah kita bisa lebih diterima oleh masyarakat. Karena banyak juga gitu dia ngomong tapi tidak bisa mengerjakan, jadinya ya kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Lalu ibrohnya, pesannya yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah dakwah yang efektif
lahir dari keteladanan dan keikhlasan. Jadi dakwah itu harus dengan qudwah, dengan uswah, yaitu dengan contoh, dan itu yang lebih baik dan lebih efektif. Lalu selanjutnya yang terakhir di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70, di dalam tafsir Jalalain dikatakan ayat ini memerintahkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman untuk berkata yang baik, yang benar, yang jujur, yang lurus dan sesuai dengan kebenaran. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh komunikator dai itu harus sesuai dengan ayat Al-Quran, dengan dalil yang lain. Lalu ayat ini berbicara tentang apa? Ayat ini berbicara tentang etika komunikasi Islam, khususnya kejujuran seorang dai dalam menyampaikan pesan. Jadi harus jujur. Qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Memang kadang yang benar itu kadang astagfirullahaladzim tersingkirkan dengan keburukan-keburukan, dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan menormalisasikan keburukan itu. Lalu relevansi pada zaman sekarang ini apa? Di era sekarang ini yang informasi tidak bisa dibendung, hoax di mana-mana, seorang dai, seorang muslim, seorang mukmin diwajibkan untuk menjaga kebenaran dalam berucap, terutama dalam komunikasi publik dan media. Ini relevansinya. Kita harus lebih hati-hati lagi dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Itu harus sesuai. Lalu pesannya adalah, ibrohnya adalah, hikmahnya adalah, kejujuran dalam berbicara adalah pondasi utama dalam berdakwah. Ini pondasi utama nih. Kita harus jujur dalam mengungkapkan fakta, jujur dalam menyampaikan fakta, benar juga dalam menyampaikan dalil. Adapun kalau ada kekeliruan atau kesalahpahaman bisa kita klarifikasi juga, tetapi alangkah baiknya kita harus persiapkan. Nah, itu teman-teman mungkin dari beberapa ayat-ayat Al-Quran dan tafsir singkatnya yang saya bawakan tadi tentang sebagai seorang dai, bagaimana seorang dai menjadi komunikator yang bijaksana, seorang dai menjadi komunikator yang perkataannya baik, bagaimana seorang dai yang perkataannya selalu benar dan selalu mengedepankan akhlak dan contoh terlebih dahulu. Baik teman-teman, terima kasih. Ini saya yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan khilafnya, dan ada baiknya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, ada buruknya dan ada kurangnya itu mutlak daripada diri saya pribadi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.